Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwanda Aulia dengan NIM 3 11066. Jadi pada video kali ini saya itu akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang perhitungan manual perseptron menggunakan gerbang logika M, di mana di sini saya menghitung sebanyak 2 epoch. Nah, untuk nilai learning rate-nya itu 0,3, kemudian B-nya itu 1, W1-nya 3, dan W2-nya 2. Nah, sebelum kita lanjut ke perhitungannya, kita akan membahas dulu apa sih itu perseptron. Jadi, perseptron adalah jaringan syaraf tiruan paling sederhana yang menerima beberapa input, mengolahnya, dan menghasilkan satu output. Kemudian untuk gerbang N, yaitu outputnya bernilai 1 hanya jika semua input bernilai 1, kemudian perseptron belajar mengenali pola ini secara otomatis. Nah, selanjutnya itu ada pun delta rule, di mana bobot diperbarui proporsional terhadap selisih antara target dan output aktual menggunakan learning rate. Nah, selanjutnya di sini ada 6 rumus yang digunakan, yaitu rumus outputnya itu B ditambah W1 dikali X1 tambah W2 dikali X2. Kemudian untuk errornya yaitu Y target dikurangi dengan output. Kemudian untuk bias atau biasnya, yaitu B baru sama dengan B lama ditambah learning rate dikali error dikali 1. Kemudian update bobot W1 itu W baru sama dengan W1 lama ditambah learning rate dikali error dikali X1. Kemudian update bobot W2 baru sama dengan W2 lama ditambah maksud saya ditambah learning rate dikali error dikali X2. Dan yang terakhir MSE per approach, di mana MSE sama dengan error 1 pangkat 2 ditambah error 2 pangkat 2 ditambah error 3 pangkat 2 ditambah error 4 pangkat 2 dibagi 4. Nah, di sini ada data awal dari tabel kebenaran N. Jadi, untuk nilai di sini sama seperti nilai yang ada di Excel saya. Jadi, untuk bobot awal dari bias awalnya itu adalah 1, kemudian W1-nya 3, W2-nya 2, dan learning rate-nya adalah 3. Untuk tabel kebenaran N-nya itu, X1-nya itu 1, untuk baris pertama, X2 1, ya target 1, dan keterangan outputnya 1. Kemudian untuk baris kedua, X1 1, X2 0, ya target 0, dan outputnya 0. Kemudian baris ketiga yaitu X1 0, X2 1, ya targetnya 0, jadi keterangan outputnya itu 0. Dan yang terakhir X1 0, X2 0, ya target 0, dan keterangan outputnya juga 0. Nah, bisa dilihat di sini. Untuk data awalnya. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan approach 1, di mana di sini ada sampel 1. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang awal tadi, rumus ini untuk menghitung setiap kolomnya. Di sini kita dapatkan nilai output dari perhitungan B ditambah W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 itu adalah 6. Outputnya 6, bisa dilihat pada gambar yang saya lampirkan atau pada bagian ini. Kemudian errornya kita dapat min 0,5 hasil perhitungan dari 1 dikurangi 6. Kemudian di sini ada update bobotnya. Kita dapat untuk B barunya 0,5
W1 baru 1,5 dan W2 baru itu 0,5. Nah, selanjutnya ada sampel kedua. Kita dapat nilai outputnya itu adalah 1, kemudian errornya itu -1, hasil dari perhitungan ya targetnya 0 dikurangi outputnya 1, dapatlah kita hasilnya adalah 0,1. Kemudian di sini ada data update bobotnya. Jadi B baru itu dia untuk hasil akhirnya dia mendapat nilai min 0,8, kemudian W1 baru 1,2 dan W2 baru 0,5. Nah, untuk sampel ketiga dia itu untuk outputnya hasil akhirnya itu 0,-3. Kemudian untuk error kita dapatkan hasil 0,3, hasil perhitungan 0 dikurangi min 0,3. Jadi negatif kali negatif kita dapatkan hasilnya positif yaitu 0,3. Untuk data update bobotnya kita mendapatkan nilai akhir B baru yaitu min 0,71, W1 baru 1,2, dan W2 baru kita dapat nilai akhirnya 0,59. Selanjutnya ada approach satu sampel terakhir. Jadi untuk outputnya di sini kita dapat nilai akhirnya itu 0,71. Nah, kemudian untuk nilai errornya kita dapat 0,71. Sama seperti yang sampel 3, untuk nilai errornya itu 0,0 dikurangi min 0,71, hasilnya 0,71 karena min dikali min itu hasilnya plus. Nah, di sini untuk data update bobot baru dia itu nilai akhir dari B barunya itu adalah 0,497, kemudian W1 baru 1,2, W2 baru nilainya kita dapat nilai akhirnya itu 0,59. Nah, untuk MSE-nya setelah kita menghitung semua perhitungan ini, nah didapatkanlah hasil akhirnya yaitu 6,648525. Nah, kita lanjut ke approach kedua. Untuk rumusnya masih sama seperti yang awal, di mana kita mendapat nilai outputnya itu adalah 1,293 dan nilai errornya kita dapat juga min 0,293. Dan di sini ada nilai update bobot baru yaitu 0,5849 dan W1 baru 1,1121 dan W2 baru itu adalah 0,5021. Selanjutnya ada sampel kedua, kita dapatkan data outputnya itu yaitu 0,5272, kemudian nilai errornya Y target dikurangi output itu hasil akhirnya min 0,5272 dan update bobotnya kita dapatkan nilai B barunya min 0,743006 dan W1 baru itu 0,95329 dan W2 baru kita dapatkan hasil akhir 0,5021. Jadi di sini untuk datanya itu terus diupdate. Jadi untuk nilai B yang baru itu kita dapatkan min 0,5849. W1 barunya maksud saya W1-nya kita dapat nilai 1,1121, kemudian W2-nya 0,5021. Nah, selanjutnya ada sampel ketiga.
Di sini kita dapatkan nilai outputnya itu 0,24096. Kemudian errornya kita dapatkan nilai akhirnya 0,24096 juga. Kemudian untuk data update bobot kita dapatkan nilai akhir dari kita dapatkan nilai B barunya itu adalah min 0,67077, W1 baru sama dengan 0,95394 dan W2 barunya itu 0,574388. Nah, di sini kita dapatkan nilai B-nya itu nilai B yang sudah diupdate itu 0,74306, W1-nya 0,95394 dan W2 0,5021. Nah, kita masuk pada sampel 4. Di sini nilai X1-nya 0, X2-nya juga 0, kemudian ya targetnya juga 0, dan nilai B-nya itu 0,67077, kemudian W1-nya 0,95394, dan W2-nya itu 0,574388. Di mana kita dapatkan nilai outputnya itu untuk nilai akhirnya min 0,67077, kemudian nilai errornya itu kita dapatkan nilainya 0,67077, dan data update bobotnya itu B baru kita dapatkan nilai 0,46954 dan W1 barunya 0,95394 dan W2 barunya itu 0,574388. Jadi di sini dari semua perhitungan itu kita dapatkan nilai MSE-nya untuk nilai akhirnya itu 0,217946. Nah, jadi kesimpulannya EPOD 1 itu MSE-nya 6,648525, kemudian EPOS 2 itu nilainya sudah berubah menjadi MSC-nya itu sudah berubah menjadi 0,217946. Nah, jadi MSC-nya itu terus menurun setiap approach. Jadi perseptron berhasil belajar, kemudian bobot diupdate setiap sampel menggunakan delta rule, dan nilai biasnya selalu diupdate dengan input tetap 1, dan semakin kecil MSC-nya semakin baik juga model mengenali pola ending. Nah, mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.